Beberapa hari terakhir ini publik ramai banget bahas kasus kepala sekolah SMA 1 Cimarga di Banten yang nampar muridnya gara-gara ketahuan ngerokok. Kejadian ini bikin siswa-siswa di sana tuh mogok belajar, orang tua murid lapor ke polisi dan akhirnya si kepala sekolah tuh sempat dinonaktifkan gitu. Nah, yang bikin ini jadi perdebatan yang cukup lucu adalah setelah kejadian itu murid-muridnya malah mogok belajar buat bela temannya yang ditampar, ceritanya gitu. Kasus ini cepet banget viralnya dan langsung memicu perdebatan siapa yang salah. Katanya ada yang muridnya lah yang ngerokok atau kepala sekolahnya lah yang nampar karena menganut kekerasan di sekolah, kekerasan kepada anak gitu. Buat sebagian orang kepala sekolah dianggap masih wajar lah marah karena niatnya kan mendidik. Tapi di sisi lain juga ada banyak yang bilang tindakannya itu udah keterlaluan dan salah karena ini adalah tetap masuk ke dalam tindakan kekerasan fisik terhadap anak. Jadi sebenarnya siapa sih yang harus kita bela? Muridnya yang melanggar aturan sekolah karena merokok atau kepala sekolahnya yang melanggar etika profesi dan hukum karena melakukan kekerasan terhadap anak? Masalahnya ini main kasar, Bu. Kata ibu, itu saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Kasus ini terjadi di SMA 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten. Kepala sekolahnya Dini Fitria ngaku nampar pelan seorang siswa yang karena dia ngerasa kecewa gitu. Versi kepala sekolah itu dia ngaku cuma negur keras, kecewa karena si murid itu nganggap bohong lah. Menurut pengakuannya dia sempat juga melihat ada asap rokok di tangan siswa dari jarak 20-30an meter gitu. Pas dipanggil murid itu malah lari dan disitulah kejadian dan insiden ini terjadi. Nah, yang menarik juga nih versi si murid nih beda. Dia bilang awalnya cuma nongkrong di warung deket sekolah sambil ngerokok lah. Saat ketahuan dia udah buang tuh rokoknya, tapi kepala sekolahnya nyuruh dia cari lagi puntung rokoknya, cari sampai ketemu. Terus kepala sekolahnya juga marah nih, nendang punggungnya, tampar pipinya sambil ngomel-ngomel keluar kata kasar. Bahkan katanya dia itu sempat juga dipermalukan di depan guru-guru lain yang membuat dia sedih dan kecewa si anaknya ini gitu ya. Akhirnya orang tua murid nggak terima lah, lapor polisi dan kepala sekolah sempat jadi tersangka dinonaktifkan sementara oleh Gubernur Banten. Dan netizen pun mulai berperang nih di kolom komentar berita-berita di sosial media. Ya wajar lah, muridnya salah, nggak bisa lah, kekerasan itu tetap salah, apalagi terhadap anak gitu. Jadi banyak yang ada yang ngeblokir di LinkedIn, ada juga yang juga jangan terima kerja lulusan SMA Cimarga ini gitu, tandain. Banyaklah perdebatan di antara dua geng lah ya, dua kelompok di Indonesia, di netizen di Indonesia gitu. Masalahnya dua pelanggaran ini tidak bisa saling meniadakan. Dua kesalahan tidak membuat jadi satu kebenaran. Jadi kalau yang satu salah ya tidak berarti satunya benar gitu ya. Ngerokok di lingkungan pendidikan juga nggak bisa dinormalisasi. Itu adalah pelanggaran peraturan karena jelas aturannya udah ada gitu ya. Di sekolah itu nggak boleh merokok di lingkungannya. Walaupun itu di sekitar kantin, di pinggir-pinggirnya itu merupakan masih lingkungan sekolah gitu. Tamparan itu juga bukan solusi. Apalagi kalau benar ya dipermalukan di depan publik gitu ya, depan guru-guru lain. Kalau kita lihat aturan mainnya itu semuanya jelas. Pertama soal kekerasan di sekolah. Ada Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 melarang keras segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan. Dari fisik, psikis, perundungan, sampai kebijakan-kebijakan yang sifatnya tuh maksa murid-murid itu semua itu dilarang. Jadi apapun alasannya kekerasan tetap dilarang gitu. Yang kedua soal merokok di sekolah ya. Undang-Undang nomor 17 2023 tentang kesehatan dan PP nomor 28 tahun 2024 itu jelas ya, sekolah itu kawasan tanpa rokok. Meskipun itu termasuk lingkungan sekitarnya ya, guru, siswa, bahkan tamu atau pejabat-pejabat juga dilarang gitu di sekolah itu merokok. Permendikbud nomor 64 tahun 2015 juga jelas ya, kepala sekolah di sini bisa kita baca boleh memberi sanksi ke siswanya yang melanggar, tapi sanksinya itu nggak boleh berupa kekerasan fisik. Nah ini artinya apa sih? Dua-duanya jelas ya melanggar hukum dan melanggar aturan. Murid salah karena ngerokok di tempat yang seharusnya steril dari asap rokok, tapi kepala sekolah juga salah karena cara mendidiknya melanggar hukum dan jelas ini juga ada ya di etika profesi ini jelas tidak diperbolehkan gitu ya. Dan buat yang dulu bilang guru gue dulu sering nampol tapi nggak ada yang ribut kok, manja ya sekarang gitu. Sekarang kita udah punya usaha sendiri, sukses, jangan jadi anak manja lah. Nah itu buat netizen yang terhormat, kamu adalah orang yang beruntung, kamu adalah orang yang hebat yang bisa sembuh dari trauma kekerasan masa lalu yang sudah kamu hadapi. Tapi tidak semua orang sama ya, banyak kok anak-anak yang stres trauma saat dewasa, bahkan sampai bunuh diri karena tidak bisa berdamai dengan masa kecilnya gitu ya, berdamai dengan luka-luka di masa lalunya. Zaman dulu informasi nggak sebagus sekarang, orang trauma dan bunuh
bunuh diri itu nggak terekspos gitu, tidak bisa melapor, nggak ada undang-undangnya. Ya jelas ya, zaman dulu nggak ada undang-undang perlindungan anak, itu baru itu. Sekarang saatnya kita berubah gitu, saatnya udah jadi negara dan manusia yang lebih baik lagi. Jadi humanisme di atas segalanya. Murid-murid juga harus jadi manusia yang lebih baik gitu. Tugas kalian adalah belajar, bukan cari validasi dengan kenakalan, cari keren dengan cara merokok. Udah nggak zaman. Sekarang tuh kerennya beda itu, lari pace 4 itu 10K, bahkan half marathon atau maraton, pamerin di Strava, di sosmed gitu ya. Enggak, Pak Dokter Tirta, hormat. Nah, guru juga sudah seharusnya berubah gitu ya. Sudah bukan zamannya lagi kita pakai kekerasan gitu ya. Jadi guru itu harus seorang yang kita bisa hormati gitu ya. Jadi seseorang yang disegani, dihormati, bukan dengan cara ketakutan, tapi dengan kecerdasannya dan empatinya pada murid-murid. Nah, yang terjadi ini biasanya kalau gurunya pakai kekerasan, murid tuh memang jadi patuh gitu. Tapi patuhnya karena takut, bukan karena ngerti mana yang benar. Itulah kenapa model pendidikan basisnya kekerasan nggak pernah bisa berhasil membentuk karakter-karakter yang kuat dan jangka panjang gitu. Begitu ketakutan itu hilang, ya kelakuan baliknya tidak ada lagi gitu ya. Kelakuannya balik lagi ke saat masih nakal dan bahkan lebih biasanya. Makanya sampai sekarang kekerasan itu masih jadi warisan pendidikan zaman dulu gitu. Nah, guru-guru zaman sekarang itu adalah guru-guru yang memang dididik pada zaman itu pakai kekerasan, dan ada guru yang berubah gitu ya, tidak pakai kekerasan lagi karena tidak ingin menularkan gitu ke murid-muridnya. Ada juga yang masih tetap meneruskan gitu. Jadi masih di fase transisi, harapannya sih memang lebih baik lagi gitu. Kalau pendidikan seharusnya berlandaskan pada disiplin yang positif, bukan lagi sebuah hukuman fisik gitu. Intinya sih bukan bagaimana membuat siswa merasa takut dan akhirnya nurut gitu, tapi gimana membuat siswa itu sadar dan akhirnya ngikutin apa yang benar gitu ya. Jadi sadar. Pendekatan ini mendorong anak untuk belajar ngendaliin diri, memahami konsekuensi, terus juga tahu lah tanggung jawab atas tindakannya. Contohnya gini lah, simple, tegas tapi manusiawi. Kalau siswa merusak fasilitas sekolah, konsekuensinya bukan ditampar atau dimarahi di depan kelas, tapi disuruh memperbaiki atau ganti kerugiannya tuh. Itu yang disebut konsekuensi logis, bukan hukuman emosional. Jadi dia tahu apa akibat dari A terhadap B gitu ya. Jadi hukuman A akan kejadian B. Itu dunia nyata seperti itu. Kalau anak ngerokok misalnya, panggil orang tuanya, bikin surat perjanjian, dan kasih tugas-tugas sosial gitu ya, tugas-tugas yang memang supaya dia anaknya lebih baik gitu, tahu kesalahannya dan sadar kalau itu ada konsekuensi logisnya. Jadi nggak perlu tamparan, nggak perlu teriakan, nggak perlu dipermalukan depan umum gitu ya. Cukup logika dan konsekuensi yang masuk akal aja, karena pendidikan itu harusnya memang soal ngajarin kesadaran, bukan nyiptain ketakutan. Hal lain yang lucu dari kasus ini tuh memang reaksi para murid yang mogok belajar sebagai bentuk solidaritas. Kalau dipikir-pikir niatnya mungkin oke lah, baik lah. Apalagi dalam usia remaja yang biasanya punya sifat komunal. Mereka tuh pingin ngebela teman, dan itu adalah bentuk-bentuk solidaritas. Emang di SMP, SMA itu sifatnya tuh memang solidaritas dan komunal. Mogok belajar adalah bentuk-bentuk gerakan solidaritas. Aku juga pernah dulu melakukan mogok belajar seperti ini karena gurunya nggak oke lah gitu ya. Jadi demo mogok belajar ini bentuk kayak seakan-akan memvalidasi narasi kepala sekolah nih yang salah, muridnya nggak boleh kok ngerokok di lingkungan sekolah gitu kan, lucu ya. Validasinya ke situ, boleh berarti dia karena dia membela merokok gitu. Padahal mungkin ada dua sisi ya, dia tidak ada kekerasan dari guru, tapi berarti di sisi lain juga dia membela kalau rokok di sekolah tuh boleh gitu ya. Jadi ini solidaritas yang cukup lucu sebenarnya. Ciri-ciri seseorang yang mungkin dalam bentuk kelompok itu ketahuan kalau lebih mudah bereaksi secara emosional daripada berpikir secara logis. Nah, kalau mau jujur, kasus ini tuh cuma satu dari sekian banyak contoh gitu ya, dari sistem pendidikan kita yang belum beres. Guru yang stres gitu ya, muridnya stres, orang tua juga ikut panasan gitu ya, dikit-dikit melapor dan segala macamnya, semua saling nyalahin dan merasa paling benar. Padahal masalah utamanya bukan cuma soal siapa yang salah, tapi cara berpikir di balik sistemnya. Kita masih percaya nih, disiplin itu harus keras gitu ya. Ini pendidikan yang zaman Orde Baru gitu ya, disiplin itu harus keras gitu, ini harus kita rubah. Padahal disiplin itu adalah konsistensi dan adil gitu. Melanggar ya kena sanksi. Guru juga gitu, kalau melanggar ya sanksi gitu ya. Viral baru kena hukuman, viral baru menyimpulkan hal yang benar gitu ya. Udah dihakimi netizen baru ada tindakan gitu ya. Kalau semuanya bertindak sesuai aturannya, sebenarnya aturannya udah cukup banyak. Indonesia itu udah cukup lengkap gitu ya, aturan-aturan seperti ini. Dan yang jadi masalah memang penegakannya aja gitu ya. Sebagai penutup gitu ya, kasus Cimarga ini mungkin terlihat sederhana gitu ya, kepala sekolah tampar murid, tapi kalau kita lihat
seperti pembahasan sebelumnya, ini adalah sebuah cermin pendidikan yang masih berantakan, di mana karakter dibangun lewat ketakutan, bukan kesadaran. Itu sekali lagi, lewat ketakutan gitu ya, bukan kesadaran. Ini sudah waktunya gitu ya, kita bercermin dan kembali mengakar apa arti pendidikan yang seharusnya di Indonesia ini. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao.